pagi menjelang siang para taruna ya, dimanapun kamu berada. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan belajar materi pelajaran ataupun materi pelajaran tentang sistem komodi kompas. Jadi yang pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem hidrolik di kapal. Jadi sebelum kita sampai ke inti permasalahan, kita harus mengerti dulu tentang pengertian. Sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair. Biasanya dalam hal ini adalah oli ya. Jadi untuk melakukan suatu gerakan segaris ataupun putaran, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya ya. Sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair, biasanya dalam hal ini oli. Nah, untuk melakukan suatu gerakan segaris ataupun putaran, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan ini ataupun tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah ataupun berkurang kekuatannya. Kamu mungkin pernah belajar tentang hukum Archimedes. Jadi string gears adalah suatu mesin yang menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan daun kemudi kapal. Sifat dari sistem hidrolik ini yang tidak berisik ataupun silent operation, gerakannya mulus, mampu bekerja pada berbagai cuaca, sangat cocok untuk diterapkan pada steering gear kapal ataupun kemudi kapal ya. Mesin hidrolik tangan ataupun manual digunakan pada non-propeller barks atau tongkang tak bermesin, dan juga dipakai pada kapal-kapal bertonase rendah serta dipakai untuk standby bagi mesin hidrolik yang bertenaga mesin. Itu pengertian singkat tentang sistem hidrolik yang ada di kapal ya. Lalu kita lanjut kepada konstruksi daripada string gear hidrolik. Ini ada konstruksinya seperti ini ya. Nanti pada pertemuan tatap muka kita akan jelaskan lebih detail. Tapi dalam pembelajaran daring ini kita akan mengambil suatu hal yang seperlunya, tidak bisa secara detail. Nah, secara detail kita akan lakukan pada saat pertemuan tatap muka. Dan pada kali ini konstruksi string gear hidrolik ini seperti ini bentuknya. Ada well pump ini ya, dan shut off valve ya. Kemudian ada non return valve ya, ini non return valve, solenoid valve ya. Ada, kemudian ada pompa hidrolik di sini. Ini gambarnya, sketnya seperti ini. Terus ada silinder. Ini ya, ini silinder. Terus ada tiller, base plate, bypass valve ya. Base pillarnya ini ya. Kemudian ada bypass valve, ada flexible hoses. Terus ada sistem hidrolik ya. Lalu kita lanjut ke sket berikutnya. Ini sistem hidrolik ya, dimana di sini di angka-angkanya sudah terlihat di sini dari sketnya tersebut. Ada di sini ada oil reservoir, kemudian ada return filter, ada solenoid, terus ada oil lock di sini, terus nomor 4, kemudian ada relief valve ya di nomor 5 ini. Kemudian ada shut off valve nomor 6 ini. Terus ada distributornya 7. Kemudian ada trouble valve dan ada SOx valve ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Ini adalah instalasi sistem kontrol string gear hidrolik ya. Ini ada beberapa panel-panel ya, ada di sini. Mungkin ini sketnya ataupun gambarnya kurang begitu jelas ya. Begitu jelas. Sama nanti akan saya sampaikan ketika pada pertemuan tatap muka yang akan saya jelaskan lebih rinci dan detail. Ini adalah instalasi sistem kontrolnya string gear di hidrolik. Ini ada beberapa gambar di sini. Ini kurang jelas juga, coba kita perbesar dulu di situ. Nah, ini ada supply DC-nya, ada remote-nya, ada gyro kompasnya di sini ya, ada auto pilot, ada remote control motor starter, kemudian ada radar angle indicator, kemudian dan seterusnya. Jadi ini instalasi ataupun sistem kontrol string gear ya, yang berkaitan, yang saling berkaitan ya. Lanjut, kita lanjut. Kemudian di sini ada mekanisme kerja sistem kontrol steering gear ya.
Jadi di sini ada sistem kontrol motor starter, dimulai daripada sistem kontrolnya. Nah, kemudian ada motor induksi, ada power limit, kemudian ada solenoid, ada electric control, langsung masuk kepada radar ataupun kemudi ya, kemudi radar, kemudian yang diatur oleh steering gear di sini ya. Nah, kemudian yang tanda-tanda hijau ini, di sini ada keterangan tanda hijau dan tanda merah ya. Nah, tanda hijau dimulakan kontrol yang normal ya, ini sebenarnya normal, dan kemudian kalau ada tanda merah di sini, ini digunakan adalah merupakan suatu kontrol darurat ya. Lanjut kita sambung. Kelebihan daripada sistem hidrolik ini adalah sistem hidrolik memiliki banyak kelebihan sebagai sumber kekuatan untuk banyak variasi pengoperasian. Jadi kelebihan sistem hidrolik ini antara lain, salah satunya ada beberapa hal. Kita singkat saja di sini. Bila dibandingkan dengan motor tenaga mekanik, mempunyai kelemahan pada penempatan posisi tenaga transmisinya. Jadi lain halnya dengan tenaga hidrolik. Saluran-saluran tenaga hidrolik dapat ditempatkan pada setiap tempat tanpa menirukan posisi poros terhadap transmisi tenaganya seperti pada sistem tenaga mekanik. Nah, tenaga hidrolik lebih fleksibel dalam hal segi penempatan transmisi tenaganya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, dalam sistem hidrolik, gaya yang sangat kecil dapat digunakan untuk menggerakkan atau mengangkat beban yang sangat berat dengan cara mengubah sistem perbandingan luas penampang silinder. Nah, hal ini tidak lain adalah kemampuan komponen-komponen hidrolik pada kecepatan dan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian kelebihan yang ketiga apa? Sistem hidrolik menggunakan minyak mineral sebagai media pemindah gayanya. Nah, pada sistem ini bagian-bagian yang bergesekan terselimuti oleh lapisan minyak ataupun dalam hal ini oli ya, sehingga pada bagian-bagian tersebut dengan sendirinya akan terlumasi. Sistem inilah yang akan mengurangi angka gesekan. Lalu yang keempat, kita lihat apa kelebihannya lagi yang keempat, yaitu beban dengan mudah dikontrol memakai katup pengatur tekanan ataupun relief valve. Kenapa? Bila beban lebih tidak dengan segera di atasnya akan merusak komponen-komponen itu. Ya. Nah, sewaktu beban melebihi daripada kemampuan penyetelan katupnya, pemompaan langsung dihantarkan ke tangki dengan batas-batas tertentu terhadap gayanya. Dan yang kelima, dengan sistem hidrolik, begitu pompa tidak mampu mengangkat, maka beban terhenti dan dapat dikunci pada posisi mana saja. Lain halnya dengan motor listrik, dalam keadaan jalan tiba-tiba dipaksa untuk berhenti. Lanjut, kemudian yang keenam, kelebihannya apa? Mudah dalam pemasangan, kemudian ringan, sedikit perawatan dan tidak berisik. Ya. Kita lanjut. Di sini kekurangan daripada sistem hidrolik ya. Kita lihat di sini. Kekurangan daripada sistem hidrolik adalah sebagai berikut ya, harganya mahal karena hanya menggunakan fluida cairan atau berupa oli. Saya ulang, kekurangannya adalah harga mahal karena menggunakan fluida cairan yang berupa oli. Nah, apabila terjadi kebocoran akan mengotori sistem, sehingga sistem hidrolik jarang digunakan pada industri makanan maupun obat-obatan. Nah, ini berpengaruh ya, kalau pada saat dia terjadi rembesan atau kebocoran, maka oli ataupun fluida cairan yang berupa oli tadi akan menetes ataupun menggenangi daripada bagian-bagian terutama di industri makanan ya maupun obat-obatan. Nah, ini yang berbahaya efeknya ya. Lalu komponen apa yang digunakan pada sistem hidrolik, yaitu seperti sudah kita lihat gambarnya tadi adalah pertama adalah piston sebagai actuator, kemudian pompa mengubah energi mekanis dari putaran poros menjadi energi fluida dan juga untuk menaikkan fluida kerja. Nah, tangki yang ketiga apa saja komponen apa saja yang ketiga, yaitu tangki menstabilkan sirkulasi tekanan minyak yang dikeluarkan pompa, menyimpan fluida bertekanan, menghindari pressure drop apabila sejumlah besar minyak dipakai dalam waktu singkat. Yang keempat, manometer atau pressure gauge. Ini mengukur tekanan kerja fluida pada saat piston melakukan langkah maju dan langkah mundur. Yang kelima, hose. Kemudian yang enam, hose coupler ataupun penyambung hose. Hose maksudnya selang ya.
Ya, dalam hal ini penyambung ya. Oke, lanjut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang siang berbagai ini, pengertian tentang sistem hidrolik yang ada di kapal ya. Semoga ini bermanfaat bagi kamu dalam pembelajaran daring pagi menjelang siang ini. Pada saat pertemuan tatap muka saya akan jelaskan lebih detail tentang pengertian, konstruksi, dan mekanisme ataupun sistem kerja yang ada pada sistem hidrolik di kapal. Jangan lupa tugas classroommu dikerjakan. Kamu tuliskan secara singkat resume ataupun kesimpulan-kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini secara singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang.